Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel. Di sini saya menggunakan Corel X7. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel dengan mudah dan cepat seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Ini adalah salah satu contoh tabel yang akan coba kita buat seperti ini. Dan kebetulan ini adalah pesanan dari konsumen untuk diminta membuatkan sebuah brosur atau flyer. Setelah kita ketahui untuk membuat tabel yang mudah, kita dapat menggunakan aplikasi Excel atau Word. Tapi di sini saya akan memberi tip bagaimana cara membuat tabel yang mudah dengan menggunakan Corel. Pada umumnya kalau membuat tabel pada Corel kita menggunakan rectangle atau tool yang membuat kotak. Misalkan saya buat sebuah dokumen baru. Oke, seperti ini. Kalau membuat tabel tuh biasanya menggunakan ini, rectangle tool atau kotak ya. Buat tabel seperti ini misalkan, terus buat lagi begini, terus buat lagi begini. Tergantung kebutuhannya ya. Berapa banyak tabelnya atau berapa kolom yang akan dibuat. Terus untuk garisnya misalkan bisa dibuat begini, barisnya begitu ya. Atau ini di copy lagi gitu ya, taruh sini gitu. Tinggal diposisikan seperti ini dan seterusnya. Nah, tapi kendalanya dalam pembuatan tabel yang isinya formatnya seperti ini, ada bullet and numbering, itu kalau di Excel kita mengalami kesusahan untuk mengatur perataan kanan dan kirinya. Nah, pada contoh ini saya membuat tabelnya dengan menggunakan atau meminta bantuan Office, yaitu Word ya. Jadi kalau untuk proses perhitungan kita bisa menggunakan Excel, karena Excel untuk memasukkan rumus sangat mudah sekali. Nah, kok bisa kita buka Word tapi di dalam Corel? Nah, ini akan saya kasih informasinya atau tipnya seperti apa. Ini kalau saya double klik, ini saya double klik begini, akan masuk ke format Word. Nah, ini saya buat tabelnya di Word seperti ini. Karena di Word saat kita melakukan pengetikan otomatis akan turun ke bawah teksnya kalau teksnya itu melebihi kolom yang kita buat. Dalam pembuatan bullet and numbering atau penomoran juga sangat mudah di Word. Tapi kalau Anda membuat tabel itu ada perhitungannya, itu kita bisa menggunakan Excel. Nah, karena dalam contoh ini saya tidak menggunakan perhitungan, hanya melakukan pengetikan saja, dan penomoran secara otomatis saya menggunakan Word. Nah, langkahnya seperti apa? Oke, kita akan mulai. Kalau kita klik close gitu ya, atau klik di luar sini, atau kita klik di area Corelnya, maka Word-nya akan tertutup. Kembali ke Corelnya kita. Oke, kita akan mulai cara membuatnya. Misalkan, ini saya hapus ya. Nah, misalkan saya ingin membuat sebuah brosur atau flyer lah ya. Masukkan dalam satu kertas ini dibagi dua bagian. Saya double klik saja di kotak sini atau rectangle tool, double klik gitu ya. Akan tercipta sebuah kotak baru di sini sebesar area kerja kita atau sebesar kertas A4. Kebetulan ini settingnya A4 ya. Terus saya buat lagi kotak di dalamnya seperti ini. Nah, begini. Terus kotak ini saya duplikat jadi dua dengan menggunakan mouse. Klik tahan geser gini ya, baru klik kanan. Klik kiri jangan dilepas dulu, baru klik kanan begini. Akan tercipta sebuah kotak baru atau mengcopy. Nah, ini kita posisikan di sini. Saya zoom di sini. Yang ada titik kecil di sini, klik tahan, saya tempatkan di sini. Ini teknik membagi menjadi dua bagian saja. Saya blok semua seperti ini, terus saya geser ke sini. Nah, ini terbagi menjadi dua bagian kertas A4 ini. Kalau misalkan tiga bagian, saya ulangi lagi, kembali ke sini, duplikat lagi, klik kanan, geser, baru klik kanan, tempelkan ke sini, baru di blok seperti ini. Baru kita geser ke sini. Nah, ini menjadi tiga bagian. Seperti contoh yang saya buat ini, kebetulan pesanan orang ini flyernya tiga bagian. Jadi dilipat jadi tiga gitu ya. Nah, oke. Atau mau dibuat 3 atau 2 atau 3 aja nggak apa-apa.
Nah, misalkan saya membuat tabel yang sama seperti ini gitu ya. Misalkan ini ada nomor, indikator, penilaian, bobot, kriteria penilaian, nilai, dan skor misalnya gitu ya. Berarti ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Oke, karena ini tidak melakukan proses perhitungan, berarti saya bisa buatnya menggunakan Word. Nah, bagaimana cara menampilkan Word di dalam Corel? Untuk tekniknya seperti ini. Pilih menu Edit, baru pilihnya ini Insert New Object. Insert New Object. Nah, di sini akan tampil semua aplikasi yang terinstal di laptop kita atau di komputer kita. Nah, berarti saya cari misalkan kalau yang Excel ini, pilihnya Excel gitu ya. Saya pilih yang Word gitu ya. Nanti akan saya bahas juga bagaimana cara menggunakan Excelnya. Karena misalkan saya ambil Word ya, mana ini Wordnya nih. Nah, ini Word. Nah, ini saya klik di ini, baru saya oke. Nah, akan tampil sebuah dokumen, akan tampil sebuah jendela Word. Nah, ini kita bisa melakukan di sini pembuatan tabelnya. Nah, cara membuat tabel di Word. Nah, ini kita masuk ke Word ini, nggak apa-apa deh. Insert di sini, pilih tabel. Itu ada berapa tabel tadi, berapa kolom? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Oke, saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat dua baris dulu. Begini. Nah, begini. Dikecilkan di sini, kecilkan begini. Terus ini juga sini dikecilkan begini. Terus misalkan terlalu lebar yang di bagian sini, ini kita kecilkan begini, disinikan. Misalkan seperti itu. Misalkan saya ketikkan di sini nomor gitu ya, misalkan indikator penilaian, misalkan gitu. Ini misalkan saya masukkan bobot. Nah, gitu. Di sini misalkan nilai. Nah, misalkan saya buat garis miring skor gitu ya, atau di enter aja ke bawah begini. Nah, begini. Kalau kita klik di luar akan masuk ke Excelnya, di luar seperti ini. Ini saya lupa di sini, saya lihat dulu ya. Nah, begini. Ini tinggal digeser aja ke sini posisinya. Oke, saya lihat dulu nih. Bobot kriteria. Saya double klik lagi di sini, masuk ke Word-nya, double klik lagi. Ini saya ketikkan kriteria penilaian. Misalkan kalau salah saya mohon maaf pengetikannya begini. Nah, ini biar posisinya bagus di blok seperti ini. Masuk ke sini layout gitu ya. Ini afternya dibikin 0 begini. Terus masuk ke desain. Mohon maaf, layout sini rata tengah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan terlalu besar dikecilkan lagi. Tinggal mohon maaf. Kalau gini di blok semua, tinggal dikecilkan. Biar tadi masuk gitu ya. Tinggal diatur fontnya di blok semua seperti ini. Masuk ke menu home, atur fontnya menjadi 9 misalkan, biar bisa dikecilkan lagi. Oke, klik sembarang tempat. Nih, masih belum kecil ya. Oh, sudah kecil seperti ini. Nah, ini kalau masih kurang, ini bisa digeser lagi, double klik lagi. Ini kita kecilkan lagi sedikit. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kurang, ini dikecilkan lagi dikit. Oke, klik di luar. Sudah masuk? Nah, ini sudah masuk. Nah, seperti ini pembuatannya. Nah, tinggal proses pengetikannya. Double klik lagi. Misalkan ini saya blok seperti ini, rata tengah gitu ya. Ini saya ketikkan misalkan 1 titik gitu ya. Baru di enter. Oke, berikutnya kita akan mengetikkan di sini misalkan memiliki dokumen tertulis. Kalau kita lebih mengetikkan akan otomatis turun ke bawah teksnya. Kebijaksanaan
kebijakan, maksudnya kebijakan, misalkan program P2 IP, misalkan seperti itu, dan age di tempat kerja. Nah, tinggal di tab pada keyboard, tab. Oke, masuk ke kolom bobot, misalkan dimasukkan 15%, tab lagi. Nah, misalkan ini kita masukkan bullet and numbering. Nah, di sini misalkan saya pilih ini, klik gitu ya, ini. Nah, begini tinggal digeser posisinya. Nah, begini tinggal diketikkan kebijakan, dicantumkan dalam PP dan PKB. Di enter, otomatis muncul B-nya. Misalkan kebijakan belum dicantumkan. Nah, misalkan seperti itu. Tinggal di tab lagi, skornya dimasukkan misalkan 100. Kalau misalkan dibuat nomor 2-nya, sampai di akhir ini di tab lagi, masuk ke nomor 2-nya, 2 titik gitu ya. Tab lagi, tinggal diketik apa, misalkan kebijakan program P2 HP, misalkan. Tab lagi, masukkan 15%, tab lagi, ini dirubah, misalkan kalau sini di C berubah menjadi A tutup kurung spasi gitu ya, tinggal digeser lagi seperti ini, tinggal diketik bla 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 apa, enter, bla 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 apa, enter gitu ya, tinggal dimasukkan sini misalkan 100% atau skornya 100. Baru sudah itu klik sembarang tempat di sini. Nah, akan tampil seperti ini, tinggal digeser-geser. Kalau sudah masuk di corner bisa digeser-geser posisinya, bisa begini. Nah, kalau terlalu besar tinggal dikecilkan lagi fontnya, double klik lagi gitu ya, ini digeser ke sini, misalkan ini juga digeser begini, tinggal diatur saja, baru klik lagi di luar, otomatis akan mengecil di sini. Nah, seperti itu. Ini yang menggunakan Word. Tapi kalau ada proses perhitungan, penambahan, pengurangan, pembagian, kita bisa menggunakan Excel. Berarti kita bisa buka Excelnya di lewat Corel. Oke, ini selesai, misalkan saya buka Excelnya. Caranya sama. Oke, berikutnya saya Excelnya, misalkan edit, insert new object, kita ambil Excelnya, ini Excel. Oke, kita ambil Excelnya seperti ini. Tinggal dibuat kolom dan baris. Misalkan dikasih jarak ya. Misalkan kita membuat kolomnya di kolom melakukan pengetikan awalnya di kolom B. Misalkan di sini saya ketikkan nomor, indikator, atau saya buat berbeda saja. Misalkan nomor nama barang, misalkan jumlah, terus harga, misalkan harga total, misalkan kita buat begini ya, kita kecilkan, ini double klik lagi di sini, contoh saja ya, jumlahnya saya buat begini, di blok semua, rata tengah gitu ya. Misalkan saya masukkan 1 gitu ya, nama barang misalkan sabun, misalkan jumlahnya misalkan yang dibeli 10 gitu ya, harganya misalkan 5.000. Oke, totalnya kita buat nanti, misalkan nomor 2 odol, misalkan
Misalkan saya buat 20, harganya misalkan 10.000 misalkan. Nah gitu. Misalkan tiganya saya buat misalkan sikat gigi misalkan, terus 5 misalkan, harganya satunya misalkan 8.000. Nah di sini kita bisa masukkan rumus, misalkan di sini totalnya dari 10 kali 5.000 sama dengan, masukkan rumus, klik di sini, kalinya yang di atas 8 itu ya, shift kali, baru klik di sini, baru di enter. Ini jumlahnya 50.000, kita copy ke bawah, ini klik di sini, geser ke bawah seperti ini. Oke, seperti itu kita bisa buat seperti itu. Nah tinggal di kolom kita buat kolomnya, atau di sini dibuat jumlah total misalkan, klik ini jumlah totalnya sama dengan sum buka kurung di blok semua seperti ini, di enter. Nah ini di 290.000. Ini kita blok buat tabelnya di kanan, format cell. Ini hanya contoh saja ya, mungkin nanti dalam prakteknya juga tabelnya sangat panjang dan lebar ya. Ini hanya contoh saja bahwa Corel itu bisa membuat tabel dengan meminta bantuan Excel. Nah, ini sini terus di oke. Mungkin Anda lebih jago dalam menggunakan aplikasi Excel, terus saya klik di luar sini. Nah ini tampilnya seperti ini, tinggal digeser ke sini. Oke, nah kalau kita perhatikan ini ada garis yang tidak kita perlukan ya. Kembali masuk ke sini, double klik saja. Ini akan kita hilangkan garis bantunya di sini. View, klik menu view, grid line-nya dihilangkan centangnya, baru diklik di luar lagi. Nah ini hasilnya. Kita bisa menggunakan, kalau ini terlalu renggang, double klik lagi. Ini dikecilkan begini. Oke, ini dikecilkan lagi. Oke, klik lagi sembarang tempat. Oke, seperti ini hasilnya. Ini menggunakan Word, ini menggunakan Excel. Jadi seperti itu. Jadi dalam pembuatan tabel ini saya juga menggunakan teknik itu, tapi ini menggunakan Word. Jadi sangat mudah sekali, kita tinggal mengetiknya saja, tidak harus membuat tabel atau kotak-kotak untuk membentuk sebuah tabel di Corel. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan Anda membuat tabel tapi tampilnya hitam, itu ya, itu biasanya masalahnya di penggunaan RAM-nya aja yang kurang maksimal sebenarnya. Saat pembagian RAM-nya, jadi proses masuk ke aplikasi Office-nya bisa, tapi saat diklik sembarang tempat tampilnya hitam. Seperti itu. Jadi kinerja laptop juga mempengaruhi saat kita membuat tabel dengan menggunakan atau meminta bantuan Word dan Excel ya. Jadi sangat mempengaruhi kinerja. Kalau RAM-nya sangat kecil, biasanya agak susah membuat tabel dengan meminta bantuan aplikasi lain, karena saat kita membuka Corelnya, kita juga akan membuka aplikasi lain, Word dan Excelnya. Jadi seperti itu. Mengenai pewarnaan tabel juga sangat mudah. Anda bisa masuk ke Word-nya atau ke Excel-nya, misalnya seperti ini. Saya double klik, saya masuk ke sini. Ini di blok seperti ini, tinggal dikasih warna apa gitu ya, kuning misalkan, seperti itu. Atau maaf, di blok klik warna kuning, klik gitu ya. Klik sembarang tempat lagi. Ini hasilnya. Nah kalau di Excel juga sama, double klik lagi. Ini kita blok begini, kasih warna, kan ditumpahin warna apa misalkan, sesuai dengan keinginan. Itu klik sembarang tempat. Jadi seperti itu. Semoga dengan tutorial ini memudahkan Anda dalam pembuatan flyer atau brosur yang ada tabelnya. Dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka